pagi-pagi, ada juga yang pagi-pagi ya, sudah tahu khasnya ICCA dengan semangat paginya. Terima kasih, selamat datang juga di kegiatan teknologi sharing hari ini. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu, rekan-rekan ICCA dalam acara teknologi sharing hari ini. Tentunya memang teknologi sharing di kegiatan ICCA sepertinya sudah lama sekali ya tidak dilaksanakan. Tapi hari ini jangan khawatir rekan-rekan, saya bawa narasumber yang sangat menarik ya. Ada dari tim Askara Soft karena kegiatan hari ini kita berkolaborasi dengan Askara Soft. Nah, sebelum kata orang ya maka tak kenal maka tak sayang ya. Kalau misalkan sudah kenal boleh sayang boleh enggak ya. Perkenalkan saya Alia, perwakilan dari Indonesia Contact Center Association. Seperti yang saya sampaikan, acara hari ini merupakan hasil kerjasama antara ICCA dan Askara Soft dengan mengusung tema Integrate, Analyze, Elevate 2025 Contact Center Trends for Superior Customer Experience ya. Dari temanya aja udah menarik ya untuk membahas tren kontak center di tahun 2025. Nah, sebagai informasi, mungkin buat rekan-rekan yang belum tahu siapa sih Askara Soft ini, perusahaan apa. Nah, Askara Soft ini merupakan penyedia solusi aplikasi CRM yang terkemuka yang dilengkapi dengan fitur unggulan seperti omnichannel platform untuk membantu meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Hari ini kami berkesempatan untuk mendengarkan paparan dari dua pembicara luar biasa dari Askara Soft. Yang pertama ada Bapak Frankie Arvindo Sitorus dari Askara Soft selaku Sales Manager Askara Soft Bitrix 24 Expert. Selamat pagi Pak Frankie. Ya, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa kabar Pak Frankie? Baik, baik. Ibu Alia, bagaimana Bu kabarnya Bu? Kabar luar biasa, terima kasih Pak Frankie. Nah, Pak Frankie ini merupakan seperti yang sudah saya sampaikan ya, sales manager dan punya pengalaman lebih dari 8 tahun di industri teknologi dan juga solusi manajemen bisnis. Jadi nanti rekan-rekan akan mendengarkan pemaparan dari Pak Frankie terkait tema kita hari ini, Integrate, Analyze, Elevate 2025 Contact Center Trends for Superior Customer Experience ya. Nah, tentunya tidak hanya Pak Frankie, saya juga ditemani dengan narasumber cantik kita hari ini ada Ibu Luisa Headcoat selaku Sales Manager Askara Soft Bitrix 24 Expert. Selamat pagi Ibu Luisa. Selamat pagi, Bu. Thank you for the kind intro. Iya, sama-sama Bu Lisa. Jadi Bu Lisa ini merupakan ahli dalam meningkatkan efisiensi operasional dengan pengalaman penjualan lintas industri. Jadi nanti rekan-rekan juga akan mendengarkan pemaparan materi sekaligus demo dari Ibu Luisa Headcoat ya. Nah, bersama Bapak Frankie dan Ibu Lisa, kita akan mendalami bagaimana tren teknologi terkini yang dapat diintegrasikan, dianalisis, kemudian dimanfaatkan untuk meningkatkan customer experience di contact center tahun 2025 ya. Tentunya di era digital yang penuh inovasi ini, contact center itu tentunya memainkan peran yang strategis ya sebagai penghubung utama antara perusahaan dan juga customer. Nah, sebelum kita memulai ke sesi intinya, saya mau kasih tahu bahwa kita juga nggak hanya ngobrol-ngobrol aja ya mendengarkan pemaparan materi. Tentunya bukan ICC kalau kita tidak bagikan hadiah untuk 3 pertanyaan terbaik hari ini ya. Kita akan membagikan voucher e-money senilai 300.000 untuk 3 peserta dengan pertanyaan terbaik. Jadi jangan lupa untuk meninggalkan pertanyaannya lewat kolom chat atau nanti pada saat sesi Q&A Bapak dan Ibu bisa bertanya langsung kepada dua pembicara kita hari ini. Mungkin tanpa perlu berpanjang lebar, saya persilakan untuk Pak Frankie untuk memaparkan materi kita terkait Integrate, Analyze, Elevate 2025 Contact Center Trends for Superior Customer Experience. Kepada Bapak Frankie, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Alia atas perkenalannya. Jadi pada pagi hari ini kita akan mempunyai dua sesi. Ya, nanti untuk sesi mengenai demo dari platform yang ingin kami sharingkan, nanti akan dibantu oleh Ibu Luisa. Nah, jadi sekarang saya akan memberikan pemaparan terlebih dahulu mengenai tren kontak center di tahun 2025. Ya, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak ya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di acara webinar kita pada pagi hari ini.
Dan sebelum saya memulai, mungkin kita bisa coba bayangkan bagaimana kalau di tahun 2025 perusahaan kita punya layanan pelanggan yang begitu terintegrasi hingga pelanggan tidak dapat merasa diabaikan, tidak peduli channel atau media apa yang mereka gunakan. Itu yang akan kita bahas hari ini. Integrate, Analyze, Elevate. Bagaimana kita memanfaatkan tren terkini kontak center untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang superior. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan Askara Soft. Kami adalah Bitrix 24 Gold Partner dan telah membantu lebih dari 100 perusahaan di berbagai industri, mulai dari perbankan, pemerintahan, BUMN, dan perusahaan-perusahaan swasta lainnya dalam membangun kontak center yang kuat. Kantor pusat kami berada di Surabaya dan memiliki kantor cabang di Jakarta dan juga di Kuala Lumpur. Kami sendiri sudah berdiri sejak tahun 2017. Kenapa kita perlu bicara soal kontak center? Mari kita mulai dengan sebuah fakta. Pelanggan zaman sekarang semakin menuntut layanan yang cepat, konsisten, dan tersedia di berbagai channel atau media. Data dari Grand View Research menunjukkan bahwa penggunaan layanan omnichannel tumbuh 13,8% setiap tahunnya hingga tahun 2030 nanti. Ini artinya apa? Perusahaan yang tidak beradaptasi akan tertinggal. Pelanggan membutuhkan layanan yang seamless. Mereka tidak peduli apakah mereka memulai interaksi di WhatsApp dan menyelesaikannya di telepon. Yang penting untuk mereka mendapatkan pengalaman yang konsisten. Dan omnichannel adalah masa depan. Perusahaan harus mampu mengintegrasikan semua channel komunikasi agar pelanggan merasa dihargai. What makes a great contact center? Untuk menciptakan contact center yang hebat, kita perlu mempertimbangkan dua faktor penting. Kebutuhan agent dan kebutuhan pelanggan. Sebuah kontak center yang sukses harus bisa memenuhi kebutuhan kedua belah pihak secara efisien. Nah, untuk agent, ada beberapa elemen pendukung, seperti automation. Automation adalah solusi untuk tugas-tugas yang sifatnya repetitif dan memakan waktu, seperti pencatatan data pelanggan atau penanganan permintaan sederhana. Dengan automation, agent bisa fokus pada interaksi yang lebih bermakna, seperti menyelesaikan masalah atau memberikan solusi yang lebih personal. Lalu, workforce management. Workforce management yang baik sangat penting untuk memastikan agent bekerja secara efisien dan produktif. Memastikan ada cukup agent pada jam-jam sibuk atau pada saat permintaan yang meningkat. Serta memberikan waktu istirahat yang cukup agar mereka tetap produktif. Dan contact center as a service. Ya, solusi berbasis cloud ini atau SaaS memungkinkan fleksibilitas dan skalabilitas tanpa memerlukan infrastruktur yang besar. Agent dapat bekerja dari mana saja, menggunakan berbagai perangkat, dan tetap terhubung dengan sistem yang terintegrasi. Dan integrasi dengan CRM, ini akan memudahkan agent dalam mereview customer journey. Sedangkan untuk pelanggan, ya, jadi contact center selain mendukung agent, contact center yang hebat juga harus memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan. Pelanggan adalah pusat dari setiap pelayanan dan kebutuhan mereka harus menjadi prioritas utama. Personalization ini adalah kunci dalam memberikan pengalaman pelanggan yang lebih relevan dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan data dari CRM, agent dapat menawarkan solusi yang lebih tepat sesuai dengan preferensi atau riwayat interaksi pelanggan. Sebagai contoh, jika pelanggan sudah pernah membeli produk atau mengajukan keluhan sebelumnya, agent bisa mengakses informasi ini untuk memberikan solusi yang lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Lalu,
menyapa pada saat ada customer menghubungi, menyapa mereka dengan nama, ya, itu akan membuat mereka merasa lebih dihargai. Dan omnichannel. Omnichannel memungkinkan pelanggan untuk berinteraksi dengan kita melalui berbagai saluran komunikasi seperti telepon, chat, email, dan media sosial. Pelanggan tidak perlu mengulang informasi atau mulai dari awal saat berpindah antar channel juga. Fast response, ya, kecepatan adalah salah satu faktor penting dalam customer service yang baik. Menurut penelitian, 60% pelanggan mengharapkan masalah mereka terselesaikan dalam satu kali kontak. Oleh karena itu, penting untuk memberikan respon cepat di setiap channel komunikasi yang digunakan. Penyelesaian komplain yang efisien. Komplain pelanggan adalah peluang untuk menunjukkan komitmen perusahaan dalam memberikan layanan terbaik. Proses penyelesaian komplain yang efisien dan efektif akan meningkatkan kepuasan dan memperkuat loyalitas pelanggan. Jadi, apa yang membuat kontak center hebat? Ini adalah kombinasi dari teknologi yang mendukung agent dan pengalaman yang menyenangkan untuk pelanggan. Dengan automation yang efisien, manajemen tenaga kerja yang baik, dan layanan omnichannel yang terintegrasi, perusahaan dapat menciptakan pengalaman pelanggan yang luar biasa sambil menjaga kinerja agent tetap optimal. Dan ingat, kontak center bukan hanya tentang menangani masalah. Ini adalah peluang besar untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan dan memperkuat loyalitas mereka. Di tahun 2025, ada 5 fitur utama yang harus kita cari ketika memilih solusi kontak center. Omnichannel, ya, jadi semua channel terintegrasi sehingga pelanggan merasa perjalanan mereka itu seamless. Lalu integration, ya, data dari CRM atau mungkin ERP atau mungkin software in-house yang saat ini kita miliki, itu semuanya saling terhubung untuk efisiensi yang maksimal. Dan tentunya analytic and reporting. Dengan data ini, kita bisa langsung tahu apa yang perlu diperbaiki di dalam operasional kita. Dan AI solution, automation yang didukung AI dapat meningkatkan efisiensi hingga 40%. Dan tentunya workforce management, memastikan agent ditempatkan pada waktu dan tempat yang tepat. Oke, sekarang kita akan memasuki sesi polling, ya, terkait ada berapa banyak channel atau media komunikasi yang saat ini Bapak Ibu gunakan di perusahaan. Oke, mungkin untuk yang saya rasa banyak yang sudah paham channel ini maksudnya apa. Ini tapi untuk yang belum mengetahui, channel ini media atau platform yang digunakan untuk berkomunikasi dengan customer seperti WhatsApp, mungkin email, sosial media seperti Instagram, Facebook dan sebagainya. Oke, mohon diisi. Oke. Kalau di Indonesia sendiri saat ini yang paling banyak ya penggunaan adalah WhatsApp nomor satu ya. Tren juga mengatakan pengguna WhatsApp di dunia itu Indonesia adalah salah satu yang paling banyak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi di sini kita bisa melihat untuk penggunaan yang paling banyak saat ini adalah opsi 3 sampai dengan 4 channel. Memang seperti yang kita ketahui saat ini, pelanggan tidak hanya bergantung pada satu channel komunikasi saja.
Data menunjukkan bahwa 78% pelanggan menggunakan lebih dari satu channel untuk memulai dan menyelesaikan transaksi mereka. Tren ini menunjukkan bahwa pelanggan modern menginginkan fleksibilitas dan memilih bagaimana mereka berkomunikasi dengan kita. Bayangkan seorang pelanggan memulai customer journey-nya dari Instagram, bertanya-tanya mungkin di dalam WhatsApp, melalui WhatsApp, lalu menyelesaikan pembeliannya via telepon. Tanpa integrasi, agent kita mungkin tidak tahu riwayat interaksi tersebut. Tapi dengan CRM omnichannel, semua data itu tersimpan di satu tempat. Hasilnya, customer akan mendapatkan layanan yang lebih cepat dan personal. Keuntungan integrasi omnichannel dan CRM itu membuat interaksi menjadi lebih mudah karena seluruh data tersimpan di satu tempat. Integrasi omnichannel memastikan semua interaksi pelanggan baik itu dari WhatsApp, email, media sosial, atau telepon tersimpan di satu sistem. Hasilnya, agent dapat langsung fokus pada solusi, bukan mencari informasi atau bertanya-tanya kepada pelanggan. Pengalaman pelanggan digital yang optimal. Saat ini, lebih dari 60% pelanggan mengharapkan layanan yang berbasis digital first. Seperti yang dilaporkan oleh Health Scout pada tahun 2024, mereka ingin layanan yang cepat, responsif, dan intuitif tanpa hambatan teknis. Dengan integrasi CRM dan omnichannel, kita dapat memenuhi harapan ini dengan memastikan layanan yang terstruktur, baik di channel digital maupun di channel yang non-digital. Meningkatkan first contact resolution atau FCR. Ini adalah indikator utama efisiensi layanan pelanggan. Pelanggan menginginkan solusi instan pada interaksi pertama mereka. Menurut Zendesk Customer Experience Trend Report, lebih dari 70% pelanggan tidak ingin mengulang informasi yang sudah mereka berikan sebelumnya. Integrasi omnichannel dan CRM memastikan agent memiliki akses ke semua informasi pelanggan sejak awal, sehingga mereka dapat memberikan solusi lebih cepat dan efisien. Ini akan membuat pelanggan merasa lebih dihargai karena waktu mereka tidak terbuang, lalu agent dapat menyelesaikan lebih banyak masalah dalam waktu lebih singkat yang dapat meningkatkan efisiensi operasional. CRM omnichannel mendukung strategi bisnis sekaligus meningkatkan loyalitas pelanggan. CRM omnichannel tidak hanya membantu agent bekerja lebih efisien, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan strategis. Dengan data yang terintegrasi, tim manajemen dapat menganalisis pola interaksi pelanggan dan menyesuaikan strategi bisnis. Dalam jangka panjang, ini membangun loyalitas pelanggan yang lebih kuat karena mereka merasa selalu mendapatkan layanan yang relevan dan berkualitas. Memberikan pengalaman pelanggan yang baik untuk keterlibatan jangka panjang. Keterlibatan pelanggan yang positif adalah salah satu faktor utama dalam menjaga hubungan jangka panjang. Di dalam Jurnal Pendidikan Manajemen Bisnis tahun 2022, mengkategorikan layanan omnichannel sebagai baik dalam meningkatkan keterlibatan pelanggan dan mendukung kepuasan jangka panjang. Dengan ini, perusahaan dapat memanfaatkan data yang terintegrasi untuk memberikan rekomendasi personal kepada pelanggan berdasarkan riwayat interaksi mereka. Ini adalah tampilan omnichannel yang tersedia di dalam Bitrix24. Layanan ini tidak hanya tersedia di dalam web base saja, tetapi tersedia juga melalui mobile apps. Jadi sudah support untuk Android dan juga iOS. Ya, sehingga tentunya ini akan memudahkan agent ya dalam melakukan aktivitasnya seperti menerima layanan baik itu melalui WhatsApp, live chat, sosial media, ataupun telepon. Mereka tidak perlu mengaksesnya melalui laptop ya, tapi dengan mobile apps-nya pun sudah bisa menerima atau melayani customer. Bitrix Contact Center ini pun terhubung langsung dengan CRM, di mana semua komunikasi dengan pelanggan
otomatis dicatat di dalam profil pelanggan nantinya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam sesi polling selanjutnya, ya, terkait fitur kontak center apa yang paling Bapak Ibu butuhkan saat ini. Apakah itu auto block, spam, atau laporan real time, atau pengaturan prioritas. Silakan dijawab melalui polling. Karena memang kalau kita memanfaatkan sosial media ya seperti Facebook dan juga Instagram, tidak sedikit ya eh, chat spam yang kita terima. Oke, sembari kita menunggu untuk laporannya. Oke, jadi mayoritas ini ingin mendapatkan laporan real time yang lengkap. Oke, baik. Jadi kita akan membahas mengenai the role of analytics in delivering exceptional customer experience. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa sih yang sebenarnya membuat pelanggan Anda itu puas? Apakah respons yang cepat, solusi yang tepat? Analitik bukan hanya tentang mengumpulkan data, tetapi bagaimana memahami pelanggan lebih baik dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Tanpa analitik, kita seperti bekerja dalam kegelapan. Hanya bisa menebak-nebak apa yang dibutuhkan pelanggan kita. Bayangkan jika seorang pelanggan menghubungi kontak center kita untuk keluhan yang sama 2 kali dalam sebulan. Jika kita tidak memiliki data yang terstruktur, agent mungkin tidak tahu bahwa ini adalah masalah yang berulang. Tetapi dengan analitik, agent dapat langsung melihat riwayat interaksi pelanggan dan memberikan solusi yang lebih cepat serta proaktif. Menurut laporan Salesforce 7 State of the Connected Customer tahun 2024, 88% pelanggan mengatakan bahwa pengalaman layanan yang baik membuat mereka lebih mungkin untuk membeli ulang. Ini adalah bukti kuat bahwa memahami data pelanggan dapat menghasilkan loyalitas yang nyata. Ada 4 manfaat utama analitik untuk pelanggan. Yang pertama, meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan pelanggan. Dan yang ketiga, mendorong loyalitas pelanggan. Lalu yang keempat, mengoptimalkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Analitik juga penting untuk menilai kinerja operasional kontak center kita. Dengan melacak berbagai metrik, kita bisa menemukan area yang perlu ditingkatkan baik dalam efisiensi agent maupun kepuasan pelanggan. Di slide ini kita akan membahas 3 kategori metrik utama yang sangat penting untuk kontak center modern. Yang pertama adalah metrik kinerja call center. Metrik ini dirancang untuk membantu kita menilai efisiensi dan efektivitas operasional kontak center secara keseluruhan. Mereka memberikan wawasan tentang bagaimana seluruh sistem bekerja untuk mendukung pelanggan. Seperti average speed of answer atau ASA. Berapa lama waktu yang diperlukan agent untuk menjawab pesan pelanggan? ASA adalah salah satu indikator utama dari kecepatan layanan kita. Contohnya, jika ASA kita itu 30 detik, ini menunjukkan respon yang baik. Tetapi jika waktu ini meningkat menjadi 2 menit, ya khususnya di jam sibuk, kita mungkin perlu melakukan penambahan agent.
atau mengoptimalkan distribusi panggilan kita. Dan call abandon rate, berapa persen panggilan yang ditutup oleh pelanggan sebelum mereka berbicara dengan agent. Angka ini mungkin bisa menjadi indikator bahwa pelanggan frustrasi karena harus menunggu terlalu lama. Dengan memantau angka ini, kita bisa mengidentifikasikan waktu-waktu sibuk dan memastikan cukup agent tersedia untuk menangani volume panggilan. Dengan memahami metrik kinerja call center, kita bisa mengoptimalkan operasional call center dan memastikan pelanggan mendapatkan layanan yang cepat dan responsif. Lalu metrik kinerja agent. Metrik kinerja agent sendiri dirancang untuk memastikan mereka bekerja secara efisien, responsif, dan mampu memberikan solusi terbaik. First Contact Resolution atau FCR. Berapa banyak masalah pelanggan yang dapat diselesaikan pada kontak pertama? Tingkat FCR yang tinggi menunjukkan bahwa agen kita memberikan solusi yang efektif. Dan Average Handle Time atau AHT. Berapa rata-rata waktu yang dihabiskan agen untuk menangani satu interaksi? AHT yang terlalu tinggi bisa menunjukkan agen membutuhkan alat yang lebih baik atau proses yang lebih efisien. Customer Satisfaction atau CSAT. Skor ini menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan agen kita. Biasanya diukur melalui survei singkat setelah interaksi selesai. Ya, bintang 1 sampai dengan bintang 5 kalau misalnya kita terbiasa menggunakan fasilitas online ya. Oke. Memantau metrik kinerja agent ini memastikan bahwa agent kita memiliki alat, pelatihan, dan dukungan yang mereka butuhkan untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Metrik pengalaman pelanggan. Pengalaman pelanggan adalah hasil dari semua interaksi mereka dengan kita. Metrik ini membantu kita memahami apakah pelanggan merasa puas, nyaman, dan ingin kembali menggunakan layanan kita. Ya, salah satunya Net Promoter Score atau NPS. Seberapa besar kemungkinan pelanggan merekomendasikan layanan kita kepada orang lain? NPS adalah indikator utama loyalitas pelanggan atau Customer Effort Score, ya CES. Seberapa mudah uh, bagi pelanggan untuk mengakses, ya, untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. CES mengukur usaha yang harus dilakukan pelanggan untuk mendapatkan solusi. Lalu Customer Retention Rate. Berapa banyak pelanggan yang tetap menggunakan layanan kita setelah interaksi pertama? Metrik ini menunjukkan seberapa besar dampak positif layanan kita pada keputusan pelanggan untuk tetap loyal. Dengan memahami metrik pengalaman pelanggan ini, kita dapat membuat pengalaman pelanggan lebih lancar, lebih mudah, dan lebih menyenangkan yang pada akhirnya meningkatkan loyalitas mereka. Jadi, ketiga kategori metrik ini, kinerja call center, kinerja agent, dan pengalaman pelanggan, bekerja bersama untuk memberikan gambaran lengkap tentang bagaimana layanan kita berjalan. Dengan memantau dan memahami metrik ini, kita bisa mengidentifikasikan masalah lebih cepat, meningkatkan efisiensi tim, dan memberikan pengalaman yang luar biasa kepada pelanggan. Nah, Bitrix sendiri menyediakan report khususnya mengenai statistik conversation dan juga statistik call. Kita bisa tahu persis kapan dan di mana tim kita perlu meningkatkan performa. Jadi tidak ada lagi keputusan yang didasarkan pada tebakan. Ini salah satu sampel report yang tersedia di dalam platform Bitrix. Oke, kita akan masuk ke sesi polling yang terakhir, yang ketiga. Seberapa sering tim customer service Anda menerima spam call? Apakah itu setiap hari, beberapa kali seminggu, atau hanya sesekali saja? Silakan untuk dijawab. Khususnya kalau di call center ya, karena pengalaman
kami juga menangani salah satunya di kereta cepat ya. Ini spam call ini sangat mengganggu sekali untuk penilaian agent. Oke, oke. Jadi, oh, baik. Jadi, 37% mengatakan jarang, hanya sesekali. Ya, tapi ada juga beberapa kali seminggu ya, selisihnya hanya 5%. Jadi cukup cukup tinggi juga berarti ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan. Sebelumnya terima kasih sudah menjawab untuk poinnya. Sekarang kita akan masuk untuk pembahasan mengenai AI. Ya, mengapa AI itu penting untuk contact center? AI membantu mengatasi tantangan terbesar yang dihadapi contact center saat ini, seperti volume permintaan yang tinggi, kebutuhan kebutuhan akan layanan 24/7, dan ekspektasi pelanggan yang terus meningkat. Berikut adalah beberapa alasan mengapa AI menjadi sangat penting. 91% call center leaders menjadikan automation sebagai prioritas utama mereka untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban kerja agent. Lalu menurut Accenture Report on AI in Business, mengatakan teknologi AI diperkirakan dapat meningkatkan produktivitas bisnis hingga 40% dalam beberapa tahun mendatang. Dan di Salesforce State of Service tahun 2022, mengatakan 69% agent bekinerja tinggi secara aktif mencari situasi di mana mereka bisa menggunakan AI dibandingkan dengan agent dengan kinerja rendah. Dan menurut Zendesk CX Trends Report tahun 2024, 81% konsumen mengatakan bahwa penyelesaian masalah yang lebih cepat dan akurat sangat memengaruhi keputusan mereka untuk membeli dari sebuah brand. AI juga bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas agent. Ya, 60% agent call center melaporkan bahwa AI membantu mereka menghemat waktu dalam menangani tugas administratif. Dan AI memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan dan mendukung pertumbuhan serta keberlanjutan bisnis. Ini menurut Jurnal Administrasi Bisnis tahun 2024. Fakta-fakta ini memberikan dasar yang kuat untuk memahami bagaimana AI dapat meningkatkan kinerja kontak center, memberikan efisiensi, dan menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Data yang disajikan dalam laporan penelitian ini menegaskan bahwa AI bukan hanya sebuah tambahan teknologi, tetapi telah menjadi bagian penting dari strategi operasional dan pertumbuhan bisnis di seluruh dunia. Ya. Untuk Bittrex sendiri, ya, memiliki fitur AI, ya, salah satunya adalah mengubah voice call menjadi sebuah transkrip. Dan kita juga ada automation, ya, workflow automation yang bisa dimanfaatkan juga, serta mengcapture atau menarik data dari percakapan, dari komunikasi chatting. Jika dari sisi customer menginput atau memberikan email, sistem akan langsung menarik dan akan langsung melengkapi customer datanya dia. Demikian juga dengan nomor telepon yang disubmit ya oleh customer, sistem akan langsung menarik dan akan langsung menyimpan di dalam database customer itu sendiri. Nah, selama perjalanan Askarasoft, ya, kami telah membantu berbagai perusahaan mengatasi tantangan operasional mereka, ya, dan juga meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan. Salah satunya adalah PT KAI, perusahaan transportasi yang melayani ribuan pelanggan setiap harinya. PT KAI sebelumnya menghadapi tantangan dengan sistem lama mereka yang lambat dan tidak terintegrasi dengan baik. Ini menyebabkan waktu respons yang lama dan seringnya terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan permintaan pelanggan.
Solusi yang kami berikan adalah melakukan kustomisasi Bittrex 24 CRM, ya. Kami menyesuaikan bisnis 24 mengikuti dengan bisnis prosesnya dari KAI. Ini sehingga membuat sistem lebih cepat, efisien, dan terintegrasi. Sedangkan untuk meningkatkan kecepatan dan stabilitas, kami mengimplementasikan multi-server dan load balancing untuk mengurangi masalah latensi. Hasil yang dicapai, peningkatan kecepatan respon itu meningkat 50%. Ya, proses tiketing yang lebih efisien. Ya, jadi proses tiket menjadi lebih cepat, mengurangi waktu penanganan permintaan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, tentunya ini juga akan berdampak kepada kinerja CS yang menjadi lebih baik. Oke, lalu ada juga di Admedica, ya, tantangannya terlalu banyak aplikasi terpisah yang membuat pengawasan menjadi sulit. Dan sistem tiketing tidak efisien serta memakan waktu lama. Solusi yang kami tawarkan dengan mengintegrasikan fitur tiketing Bittrex, ya, dan menyederhanakan dan juga mempercepat penanganan tiket. Hasilnya, respon time tiket lebih cepat, ya, sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan dan tentunya juga berdampak kepada performance dari customer service menjadi lebih baik. Oke, ini sekilas mengenai pemaparan dari kami. Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi sharing atau demo mengenai platform dari Bittrex 24 itu sendiri yang akan dibantu oleh Ibu Luisa. Oke, terima kasih banyak Pak Frankie atas sharingnya. Mungkin saya langsung masuk ke dalam demonya. Saya langsung share screen. Oke, jadi first of all, thank you so much Bapak Ibu sudah mau hadir di sesi kami hari ini. Saya akan demokan beberapa solusi yang kita miliki di dalam aplikasi Bittrex. Jadi salah satu solusi yang kami miliki ini CRM atau Customer Relationship Management, dan kami juga punya contact center di dalamnya. Jadi kalau tadi Pak Frankie menjelaskan tentang situation di business contact center, tren-tren yang ada sekarang seperti apa, dan mungkin metrik yang diukur itu seperti apa, saya akan menjelaskan lebih ke fitur-fiturnya dan mungkin memberikan gambaran untuk dampaknya secara real di dalam organizations. Oke, jadi seperti Bapak Ibu bisa lihat di sini kita ada beberapa tab, dan di sini ini untuk menyusun atau memanage CRM kami. Jadi kalau tadinya kita menyimpan data-data customer di dalam Excel, kemudian kita mungkin mengupdate sales activity di dalam WhatsApp, memberikan laporan secara manual, di sini kita bisa melakukan semua itu di dalam satu tempat yang terintegrasi, yang historinya akan tercatat. Mungkin untuk contohnya kurang lebih seperti ini. Jadi kita punya contact information-nya, kita bisa masukin komen, kita juga bisa melihat history percakapannya supaya kita tidak mengulang apa ya, misalnya ketika customer menanyakan sesuatu, kita tidak mengulang proses percakapan yang ada sebelum-sebelumnya, kita bisa menarik konteks dari percakapan-percakapan sebelumnya, mau itu dari percakapan dari kita sendiri atau dari agent lain gitu. Jadi saya hari ini mau menunjukkan sedikit tentang bagaimana contact center itu, how it works, dan bagaimana impact-nya untuk agent, untuk customer, dan untuk manager yang mengawasi ini semua. Oke, jadi saya akan masuk ke dalam contact center kami. Untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Di sini saya ada live chat, dan saya akan berperan sebagai agent sekaligus sebagai klien. Oke. Jadi ketika customer melakukan inquiry, agent akan mendapatkan notifikasi di sini, chatnya akan masuk ke contact center-nya.
Dan kemudian customer akan mengisi informasinya di sini. Oh, sorry. Country code. Uh, 648. Oke, jadi ketika customer sudah mengisi contact information di sini, datanya akan terupdate di sini, kemudian data-data ini akan masuk ke CRM-nya dan dia akan muncul di bagian deals yang new sini. Nanti untuk informasi-informasi ini akan langsung masuk di sini tanpa kita harus menulis secara manual. Jadi ini akan save time untuk proses-proses manual seperti pendataan customer dan lain-lain. Dan dan agent bisa langsung respon di sini. Di sisi customer-nya akan terlihat seperti ini. Nanti untuk nama agent-nya ada di sini. Nah, kalau misalnya agent-nya lagi berhalangan, dia nggak bisa merespon customer ini, agent-nya bisa mengundang rekannya untuk melanjutkan conversation-nya. Dengan dia invite rekannya, kemudian dia enable whisper mode. Jadi whisper mode ini tools yang sangat berguna. Saya sendiri juga menggunakan ini in my day-to-day. Jadi di sini kita bisa mengirim message di dalam chat ini, tapi tidak terlihat di sisi customer-nya. Jadi contohnya seperti ini. Lanjutin. Nah, di sini kita bisa mention rekan kami yang sudah kami invite. Kemudian rekan kami bisa merespon di sini juga menggunakan whisper mode dan ini tidak akan muncul di sisi customer. Tapi jangan lupa untuk menyalakan whisper mode-nya ya, bahaya kalau enggak. Oke, lanjut. Oke, di sini kita sudah mengumpulkan informasi. Let's say kita mau melanjutkan komunikasi. Misalnya kita mau verify apakah betul email ini atau ada email lain yang mau digunakan. Dan ketika kliennya sedang mengetik akan terlihat di sini. Oke. Di sini let's say dia ngirimin another email. Informasi ini akan langsung terupdate by system di dalam data customer yang tadi ya. Jadi kita nggak perlu mengisi satu persatu secara manual di sini. Jadi ini akan save time untuk saving the customer data. Nah, let's say that tadi datanya kurang. Tadi kita masih ada yang perlu ditanyakan ke customer. Kita bisa membuka chat ini lagi di contact center. Kemudian kita akan melihat the whole history percakapan. Atau kita bisa meng-email customer di sini. Dan untuk opsi emailnya langsung terlihat. Kita bisa mengirimkan di sini. Halo, datanya kurang. Kemudian kita bisa send. Dan ini akan terupdate di history percakapannya secara otomatis di sini.
Atau kalau kita mau menelpon juga bisa, di sini possible. Di sini nanti kita bisa langsung telepon dan kemudian kami juga ada tools AI untuk transcribing dan summarizing call. The number you are calling does not exist. Please check the number. Nomor yang Sepertinya saya salah mengisi nomor, Bapak Ibu. Mohon maaf sekali. Sebentar saya koreksi dulu ya. Oke, Nurul Aziza. Halo, selamat pagi. Halo Ibu Nurul, selamat pagi. Saya mau melanjutkan komunikasi saya yang sebelumnya melalui live chat terkait polis asuransi yang Ibu request. Oh ya, baik. Iya, saya ada beberapa pertanyaan yang perlu saya verify sebelum saya bisa menyiapkan polisnya. Pertama, apa tujuan utama Ibu dalam membeli asuransi jiwa? Apakah untuk perlindungan keluarga atau investasi atau yang lainnya, Bu? Untuk perlindungan keluarga, Oh, baik, oke. Berapa besar manfaat yang Anda butuhkan, Bu? mungkin sekitar 500 juta ya. Oke, baik. Dan apakah Anda memiliki kondisi kesehatan atau riwayat medis yang perlu kami ketahui, Bu? Sampai saat ini tidak ada sih. Semoga sampai nanti juga. Iya, amin, Bu. Baik, terima kasih banyak atas waktunya, Ibu Nurul. Dari saya itu aja. Apakah ada pertanyaan dari Ibu Nurul? Oke, nanti untuk detail informasinya bisa tolong di email juga ya. Baik, Bu, saya akan emailkan segera. Terima kasih, Ibu Nurul. Oke, terima kasih juga. Ya, selamat pagi. Oke, dan by system aktivitas ini akan langsung terupdate dan juga ada opsi untuk transcribe isi percakapan ini menggunakan AI tools kami dengan Copilot. Jadi sistemnya akan langsung membuat phone transcript seperti ini. Kemudian dia juga langsung membuat summary seperti ini. Kalau kita mau mendapatkan overview yang cepat, dia juga memberikan komen-komen di sini untuk memberikan konteks terhadap customer ini. Nah, ketika kita sudah selesai, let's say kita udah mengumpulkan semua informasi yang kita perlu untuk pembuatan polis asuransi, di sini kami sudah set beberapa proses untuk membuat automation. Oke, saya mau, sorry, sebentar. Nah, oke, jadi kita sudah set beberapa proses untuk automation di sini. Jadi kita bisa dengan sistem Bittrex membuat beberapa proses yang mungkin repetitif menjadi otomatis by system, seperti mengirimkan email yang seperti mengirim email kepada customer yang mungkin seperti polis Anda sedang dibuat, mohon menunggu, bla bla bla. Hal-hal yang seperti itu tuh bisa dibuat otomatis dengan sistem ini. Kita juga bisa ngasih notifikasi atau secara otomatis men-set tugas untuk tim-tim yang responsible gitu. Oke, mungkin kita demokan saja di sini. Saya menggeser dari stage new ke
asuransi jiwa. Jadi di sini kita langsung mengeskalasi request ini ke tim yang relevan. In this case, tim asuransi jiwa. Nah, ketika kita menggeser customer ini ke stage yang baru, dia akan secara otomatis meng-create tugas untuk tim asuransi jiwa. Jadi di sini kita sudah geser. Nah, di sini ada task baru. Jadi secara otomatis sistemnya akan membuat tugas untuk tim asuransi jiwa. Dia akan meng-assign tugas ke tim asuransi jiwa untuk membuat polis. Dan di sini kita bisa melihat di tugas, kita bisa memberikan komen. Misalnya dia umur 55, tidak ada riwayat medis, dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, kita juga bisa mention tim kami, misalnya progresnya bagaimana. Terus, one of the other things, kita juga bisa membuat email yang secara otomatis akan mengirimkan client's email is not specified. Ya, oke. Jadi kita bisa secara otomatis mengirimkan email kepada pelanggan. Untuk contohnya mungkin saya showkan dari yang lain yang sudah pernah berjalan. Jadi kita bisa mengirimkan email secara otomatis seperti ini. Jadi misalnya Dear Pak Agus, dan namanya akan langsung keisi sendiri tanpa kita harus men-set satu-satu. Misalnya sedang diproses, untuk durasinya kurang lebih 1-3 hari, dan lain-lain, dan lain-lain. Jadi hal-hal seperti ini, email-email standar seperti ini bisa di-automate, tidak perlu ada effort dari a human being. Jadi kita tinggal set proses yang otomatis, nanti sistemnya akan mengirimkan email ini, dan ini akan mengurangi workload dari agen-agen kami, sehingga dia bisa fokus ke kerjaan-kerjaan lain. Jadi akan membuat agent kita lebih efisien dan juga lebih gampang untuk manajer nge-track the progress, karena ini semua akan tercatat dalam sistem. Dan dari sisi customer pun ini juga memudahkan mereka, karena mereka akan mendapatkan update yang lebih cepat dan service yang lebih baik. Oke, let's say polis asuransinya sudah selesai. Nanti dari responsible person-nya tinggal mengupload filenya yang sudah jadi di sini. Nanti dari sisi customer service, let's say dia tag the customer service person di sini. Nanti dari sini tim customer service-nya tinggal cek, oh ini tugasnya sudah finish nih. Oke, mana hasilnya? Polis asuransinya di sini. Ya udah, polis asuransinya saya download, kemudian di-upload di sini. Dan untuk ini mungkin saya perlu edit dulu ya untuk emailnya tadi belum di-specify. Oke. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu. Oke. Jadi ketika ini sudah selesai, polis asuransinya sudah di-attach, kita bisa geser lagi ke stage berikutnya. Dalam hal ini kita geser ke stage police sent.
Dan ini akan men-trigger action otomatis lagi, yaitu dia akan men-trigger pengiriman polis secara otomatis kepada pelanggan. Contohnya seperti ini. Jadi sistemnya akan mengirimkan email kepada pelanggan, terima kasih atas kesabarannya dalam menunggu polis asuransi. Untuk namanya akan di-fill sendiri dan filenya sudah attached. Jadi ini akan mengurangi waktu yang dibutuhkan oleh agent, oleh tim sales, oleh manajer, dan juga mempercepat waktu wait time-nya pelanggan juga dengan menggunakan sistem seperti ini. Jadi itu impact dari contact center dan automation solutions-nya Bitrix. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Semoga bermanfaat sharing hari ini. Saya hand over mungkin ke Ibu Alia. Baik, terima kasih Ibu Luisa. Gimana rekan-rekan? Sudah dengarkan ya presentasi dari Pak Frankie dan juga Ibu Luisa. Kita give it applause dulu dong buat Pak Frankie dan juga Ibu Luisa yang sudah memberikan pemaparan materi yang sangat menarik ya dan juga demo aplikasinya ya. Nah, masuk ke sesi Q&A, saya membuka kesempatan kepada 3 orang terlebih dahulu. Jangan lupa ya kita bagikan juga 3 pertanyaan terbaik untuk para peserta yang memberikan pertanyaannya ya. Kepada Bapak Ibu kami persilakan untuk meninggalkan pertanyaannya di kolom chat atau mungkin silakan yang ingin raise hand untuk ngobrol langsung dengan Pak Frankie dan juga Ibu Luisa. Oke. Sepertinya sudah ada 2 penanya ya di kolom chat. Mungkin saya bacakan pertanyaan pertama terlebih dahulu dari eh, Bapak Kevin dari Asaren ya. Selamat siang Pak, saya Kevin dari Asaren ingin menanyakan menurut Askarasoft apa saja risiko yang perlu diperhatikan ketika kontak center itu mengimplementasikan sistem omnichannel atau CRM yang terintegrasi dengan AI, terutama dalam hal perlindungan data pelanggan yang semakin menjadi perhatian perusahaan. Mungkin ini bisa dijawab terlebih dahulu ya oleh Bapak Frankie dan tim Askarasoft ya. Jadi karena memang karena terkait data perlindungan data pelanggan ini menjadi topik yang cukup jadi perhatian ya untuk pihak manajemen perusahaan ya, terlebih juga dengan aturan-aturan yang sudah berlaku. Nah, kalau dari Askarasoft sendiri gitu, gimana sih risiko apa aja yang perlu diperhatikan ketika kontak center mengimplementasikan sistem omnichannel atau CRM yang terintegrasi dengan AI ini? Oke, mungkin nanti akan dibantu oleh tim teknis kami juga ya. Jadi kalau kita berbicara AI ini kan ada bermacam-macam ya. Ada penggunaannya untuk seperti di chatbot ya. Ada juga AI untuk membaca sebuah dokumen CR, ya kan? Di mana sebuah struk nanti akan dibaca dan akan direkap menjadi sebuah data. Nah, tentunya yang perlu kita pertimbangkan pada saat kita mengintegrasikan dengan AI ini, eh, apakah vendor penyedia itu sudah memenuhi atau memiliki sebuah ISO. Itu menjadi faktor utama salah satunya. Dan sejauh ini sudah berapa project ya yang dia lakukan, ada berapa banyak pengalaman-pengalamannya ya, khususnya untuk di Indonesia dalam melakukan implementasi AI ini. Nah, tapi kalau misalnya kayak kita berbicara untuk saya mau berbicara dari sisi teknisnya, infrastrukturnya seperti apa. Nah, kebetulan di sini ada Pak Agus dan juga Pak Michael. Mungkin bisa dibantu Pak Agus dan juga Pak Michael dari sisi teknikalnya untuk melakukan pelindungan dari data ini, Pak. Oke, baik. Eh, ya,
Jadi demikian. Untuk AI yang ada di dalam Bittrex itu atau istilahnya copilotnya yang ada di dalam Bittrex itu memang dia akan menganalisa seperti yang tadi dilakukan atau dicontohkan oleh Bu Luisa, yaitu dia melakukan transcribe, yaitu membaca hasil recording atau rekaman dari conversation pada saat telepon. Nah, maka Copilot itu akan menganalisa suara itu menjadi teks. Nah, namun secara sistem, Copilot itu tidak menyimpan data tersebut. Ya, jadi setelah memproses, maka langsung dikembalikan ke dalam Bittrex-nya kita, ya, atau dalam istilahnya itu dalam database-nya kita. Nah, lalu kemudian dari Copilot-nya sendiri atau yang sudah memproses datanya, itu otomatis langsung dihapus sama dia. Jadi sama sekali tidak menyimpan data conversation ataupun data analisa selama Copilot itu bekerja. Seperti itu. Kemudian untuk resiko yang perlu diperhatikan berarti apa saja nih Pak Agus dan Pak Frankie kira-kira? Kalau dari perusahaan ada risiko yang perlu diperhatikan nggak sih Pak ketika mengimplementasikan omnichannel CRM ini Pak? Sebenarnya lebih tepat ke akses permission-nya sih kalau Akses menurut permission-nya ya dari Pak. kami, betul. Ya, jadi karena omnichannel ini kan direspon oleh agent-agent juga kan. Nah, Betul. tinggal kita bagaimana mengaplikasikan mengenai akses permission di dalam pengaturan agent-nya. Seperti itu. Jadi misal seperti satu agent nggak boleh melihat data customer yang dihandle oleh agent yang lain. Misal seperti itu. Itu aja sih. Baik Atau Pak mungkin Agus. dari cabang yang pertama, cabang Surabaya nggak boleh melihat data yang ada di cabang Jakarta. Kurang lebih seperti itu. Baik, Pak Agus. Terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini sebetulnya ada dua pertanyaan nih ya dari Pak Eko Angga. Mungkin Pak Eko mau bertanya langsung kepada tim Askara Soft atau dibacakan saja Pak Angga? Boleh deh, tanya boleh. Boleh, silakan Pak Angga. Halo, selamat pagi, Pak Franky, Mbak Lucia. Izin bertanya, Iya, Pak. Oh ya, salam kenal, saya Angga dari Astrografia. Untuk pertanyaan pertama, yaitu sebelumnya kan sudah dijelaskan terkait fitur whisper mode ya sama Mbak Lucia ya. Nah, itu untuk fiturnya apakah bisa dilakukan otomatisasi? Karena yang kita tahu bahwa agent biasanya pasti akan ada masa dia melakukan human error seperti itu. Lalu yang kedua, apakah pada Bittrex ini bisa membaca sentimen dari pelanggan? Yang kita tahu bahwa itu sangat diperlukan sekali ya untuk mengetahui kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir, apakah memungkinkan sistem Bittrex ini bisa mendukung untuk kegiatan pengumpulan data terkait quality assurance seperti itu, Mbak Ria. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Angga atas pertanyaan yang disampaikan. Mungkin kita tackle satu persatu ya jawab pertanyaannya ya Pak Angga ya. Mungkin pertama yang terkait whisper mode, kalau misalkan lupa untuk diaktifkan saat interaksi, itu apakah ada tindakan apa namanya preventif atau mungkin yang dilakukan oleh di aplikasi tersebut atau seperti apa Mbak Luisa? Oke, untuk whisper mode sendiri ini belum bisa untuk dibikin automatic. Tapi kalau untuk tadi pertanyaan satu lagi, apakah sistem Bittrex bisa membaca sentimen? Sistem Copilot bisa membaca sentimen. Jadi dia bisa menyimpulkan bahwa, for example, kita mengobrol, kemudian kita say bye-bye. Nanti dia bisa menyimpulkan bahwa, oh ya, they had a pleasant conversation gitu. Dia bisa menyimpulkan itu. Dia sudah memiliki sentiment detection. Jadi dia sudah ditrain on billions, trillions of data points, dan dia bisa dari situ membaca apakah pelanggan ini happy atau apakah pelanggan ini marah gitu. Jadi dia sudah bisa menyimpulkan
apa sentimennya dari percakapan itu. Dan Oke. Frankie atau Pak Agus ada yang mau ditambahkan mungkin? Dari saya sudah cukup. Cuma memang yang terkait yang whisper mode itu masih pengaturannya masih secara manual sih Pak Eko. Jadi kita tidak bisa melakukan automation setiap kali mau kirim pesan, apakah yakin ingin dikirim itu karena kedepannya akan mengganggu dari agent itu sendiri kalau itu selalu pop up untuk permission itu. Jadi Oke, masih baik. harus manual. Masih harus manual ya, Pak. Tapi maksudnya kalau misalkan mereka salah gitu, tidak mengaktifkan whisper mode-nya itu sendiri gitu, apakah bisa di istilahnya meng-cancel ya pesan yang dikirimkan atau bagaimana? Mendelete untuk pesan yang dikirimkan ya, yang sudah terkirim itu maksudnya seperti itu Bu. Iya, betul, Pak. Oke. Eh, Untuk Fitur fasilitas tersebut ini belum tidak bisa, ada. Bu, karena ya, mekanisme untuk delete itu sendiri belum didukung ya. Jadi tidak semua eh, omnichannel itu memfasilitasi untuk proses delete. Nah, apabila delete pun mungkin hanya dari satu sisi lebih tepatnya, yaitu kemungkinan ya Dari sisi hanya bisa agentnya. dilakukan dari sisi agent aja. Tapi kalau sudah sampai di tangan customer, ya itu sudah tidak bisa lagi begitu sih. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Nah, untuk terkait sentimen Bu Luisa, mungkin saya ingin tanya karena kan tadi kita ada juga layanan voice, ada juga layanan chat gitu. Berarti sentimen tersebut bisa dianalisa baik secara layanan chat ataupun layanan voice ya Bu ya. Dia bisa menganalisa untuk layanan voice. Kalau Layanan. ya chat, dia masih belum mampu ya. Kalau nggak salah Pak Agus, correct me if I'm wrong. iya. Tapi kita sudah pernah melakukan pengembangan juga Bu untuk salah satu klien kami ya terkait chatbot ini bahkan sampai mengubahnya dengan menggunakan aksen daerah seperti Aksen daerah. jadi orang Batak. Nah, jadi dia akan Betul. lebih frontal tuh ngomongnya tuh. Jadi itu Oke. bisa untuk chat juga bahkan untuk voice. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan terakhir dari Pak Angga terkait apakah Bitrix itu bisa mendukung kegiatan pengumpulan data terkait quality assurance kan biasanya QA membutuhkan misalkan rekaman data, analisis rekaman gitu. Apakah Bitrix bisa mendukung kegiatan pengumpulan data tersebut, Pak? Ya, nanti itu ada ya jika memang dari Pak Angga ingin mengetahui lebih detail terkait dari kebutuhan untuk QA, nanti kita bisa coba jadwalkan untuk sesi one on one supaya lebih sharingnya akan lebih detail lagi. Nah, tentunya itu ada kok untuk report itu. Oke, berarti ada report-report yang bisa dimanfaatkan ya oleh tim QA ya, Pak Frankie. Iya, betul. Karena di kereta cepat, kebetulan itu salah satu klien kami support semua. Jadi setiap bulan juga kami harus memberikan report mengenai QA-nya dan juga QC-nya. Oke, baik. Menarik ya, Pak ya. Oke, semoga kalau dari Bu Luisa sendiri ada yang ingin ditambahkan atau sudah cukup? Dari saya sudah cukup, Bu. Makasih. Terima kasih Bu Luisa, Pak Frankie atas jawaban yang disampaikan. Mungkin kita next sama pertanyaan berikutnya ya. Ada dari Ibu Nurul. Assalamualaikum, saya Ibu Nurul dari Kala di Makassar. Ingin bertanya, yang pertama, apakah data customer pada CRM dapat kami ekspor beserta dengan history activity customer tersebut di call center untuk kami lakukan analisa lebih lanjut seperti sentimen analisis dan lainnya. Kemudian yang kedua terkait dengan layanan email, apakah kami bisa menggunakan layanan email Bitrix 24 ini untuk melakukan blast ke kontak yang ada di CRM? Mungkin terkait email outbound ya, email blasting ya. Oke. Untuk melakukan email blasting itu kita bisa. Jadi di dalam Bitrix sudah tersedia untuk modul marketing. Kita juga bisa memilih segmen. Sebagai contoh, saya hanya ingin mengirimkan email blasting kepada customer kita yang akan berulang tahun
5 hari ke depan karena saya mau kasih voucher, atau yang membeli produk kita 30 hari terakhir nih karena saya ingin mengucapkan terima kasih. Nah, atau yang sudah tidak pernah kita hubungi dalam waktu 6 bulan karena saya mau memberikan apa ya, kayak promo atau voucher supaya mereka kembali ke kita. Nah, mungkin untuk yang sentimen terkait eh, activity customer ya, apakah activity customer yang dimaksud adalah chattingannya atau activity yang dilakukan oleh agent? Contoh Baik, customer ini menghubungi, nah, bagaimana Bu Nurul? Apakah yang dimaksud agent activity-nya atau customer activity kayak history chat-nya Bu Nurul? Sepertinya ada Bu Nurul di sini. Oke, sepertinya tidak memungkinkan. Mungkin seperti data-data apa namanya calls yang masuk dari customer tersebut kapan saja gitu. Kemudian percakapan yang sentimen percakapan yang dilakukan gitu bersama agent. Mungkin seperti itu kali ya Pak ya yang dimaksud oleh Ibu Nurul sendiri. oke. Kalau history chat itu kita belum bisa tarik saat ini, tapi itu memungkinkan kita melakukan custom supaya Custom. iya, kebetulan platform yang kami tawarkan ini sendiri adalah khusus untuk yang versi on-premise, itu source code-nya akan diberikan, dia juga open API, serta Active Directory Integration pun tersedia. Inilah yang membuat Bittrex ini menjadi cukup menarik ya. Jadi kita masih bisa custom. Nah, terkait custom report itu juga bisa kami provide ya. Nanti kalau memang dari sisi Bapak Ibu mempunyai skema perhitungan reportnya itu khusus. Nah, itu bisa di-sharekan kepada kami dan nanti akan kami buatkan sesuai dengan skema tersebut. Dan tentunya memang di awal tadi saya mention ya, kami adalah partner dari Bittrex. Tetapi untuk pengembangan atau implementasi itu tim Askara Shop yang akan lakukan. Jadi uh, dari sisi untuk investasinya pun akan lebih murah ya dibandingkan kalau kita berbicara rate pengerjaan kalau dari luar ya, dari luar negeri itu umumnya lebih mahal. Tapi kebetulan kami sudah certified untuk memberikan pelatihan dan juga melakukan kustomisasi untuk aplikasi Bittrex-nya. Oke. Baik, Pak Franky. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin dari Bu Nurul ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup Ibu Nurul Fitri dari Kala Group? Oke, sepertinya belum ada pertanyaan ya dari Ibu Nurul ya. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Anissa Riantina dari Swakarya Insan Mandiri ya. Selamat siang Pak Franky dan Ibu Luisa, izin bertanya. Di depan dipaparkan bahwa tingkat penggunaan omnichannel itu naik setiap tahunnya ya. Apakah dengan hal tersebut akan lebih efektif jika channel yang digunakan lebih banyak? Dan bagaimana cara Bittrex mengetahui journey customer dalam satu case yang sama oleh customer yang mengenerate ke dalam report? Apakah bisa dilakukan? Kemudian contoh seperti customer A komplain melalui WA karena mungkin 1 dan 2 kondisi lainnya tidak direspon. Maka customer tersebut komplain melalui email dan seterusnya. Oke, baik. Ini jadi dari sistem itu bisa membaca ya untuk existing customer dari nomor teleponnya mereka, alamat email, dan juga nama lengkap atau nama company. Tapi kan kalau di Indonesia ini kan cukup menarik case-nya ya, khususnya di beberapa daerah itu hanya mempunyai satu nama, tidak ada nama lengkap. Nah, Betul. jadi kita bisa membatasinya dengan alamat email dan juga nomor telepon atau nomor WA-nya. Nah, mengenai jadi ada pengaturan yang di dalam Bittrex itu pada saat kita mendetek ada komunikasi baru ya, pesan baru ini masuk, apakah
pesan ini akan dikembalikan ke agent yang menjawab dia atau akan dioper ke agent manapun. Konsepnya mungkin seperti di perbankan ya. Di perbankan kan kita telepon kita terputus, maka pada saat kita telepon kembali bisa jadi orang yang berbeda. Kita harus ngulang lagi tuh, cerita lagi tuh kebutuhannya apa, kendala saya bagaimana. Nah, kalau di Bittrex kita bisa setup supaya itu kembali ke orang itu, jadi bisa melanjutkan. Oke. Nah, eh, selanjutnya customer A komplain melalui WA karena mungkin satu atau dua kondisi lainnya tidak direspon, maka customer tersebut komplain melalui email. Selama kita mendapatkan datanya, dia akan langsung mengupdate secara otomatis. Tetapi kalau di tahapan awal kita tidak mendapatkan nomor telepon dia atau dia belum mendapatkan nomor tiket lah ya, dia belum mendapatkan nomor tiket. Nah, kita bisa melakukan sistem nanti pada saat kita mengupdate datanya, sistem akan melakukan auto merge dari data tersebut. Jadi pada saat kita mau bertanya nomor teleponnya berapa Bu, mungkin atau nomor tiketnya, setelah kita input, sistem akan mengauto merge dua profil tersebut. Oke. Dan terkait bukankah lebih efektif jika channel yang digunakan lebih banyak? Kalau nomor WhatsApp sebaiknya memang satu sih, Bu. Ya, kami menyarankan satu nomor WhatsApp. Kita tidak perlu mempunyai cukup banyak. Kecuali kalau misalnya Ibu konsepnya adalah sebuah grup. Jadi setiap unit usaha mau ada nomor teleponnya masing-masing. Itu bisa, silakan supaya tidak mengganggu. Walaupun memang kita bisa mengakalinya dengan memanfaatkan chatbot supaya pada saat saya ingin menghubungi, contoh, saya mau berbicara terkait Coca-Cola. Nanti dia akan mengalihkan saya ke channelnya Coca-Cola. Saya mau berbicara mengenai Fanta. Saya akan dialihkan ke brandnya Fanta. Seperti itu. Baik, terima kasih. Berarti sebetulnya identifikasi itu bisa dilakukan melalui nomor tiket ya, Pak ya. Jadi bisa di auto Iya, merge antara satu channel dengan channel yang lainnya ya. betul, Ibu. Nomor Oke. tiket, nomor telepon, dan juga email. Oke, karena kadang-kadang menarik ya Pak. Orang Indonesia kan kadang-kadang punya nomor telepon itu lebih dari satu ya Pak. Kalau ketika kita punya Betul. simpan nomor pelanggan gitu, yang kita simpan adalah nomor yang satu gitu, rupanya dia menggunakan nomor handphone yang lainnya. Itu kalau dari Pak Franky sendiri gitu, apakah aplikasinya itu bisa mendukung gitu untuk menyimpan data pelanggan yang misalkan nomor handphonenya lebih dari satu, atau mungkin alamat emailnya lebih dari satu, atau seperti apa Pak Franky? Itu bisa, Ibu. Kita bisa menyimpan lebih dari satu kontak. Nah, Oke. kami ada juga di case di asuransi, ya kan? Nah, ya, kebetulan dia di asuransi kendaraan, jadi mobilnya itu ada lebih dari satu. Nah, Oke. pada saat dia menelepon, kadang kita suka kendala yang mereka bingung ini dia berbicara polisi yang mana, kendaraan yang mana. Nah, kita melakukan adjustment custom dengan menawarkan solusi dari Bitrix, jadi bisa mengakomodir satu orang, contoh Peringki, saya punya sekian banyak mobil, amin. Nah, jadi pada saat ada keluhan atau bagaimana, tinggal menyebutkan nomor polisinya saja. Itu semua bisa diakomodir. Gitu. Oke, baik. Menarik ya, berarti bisa menyimpan berbagai data dari pelanggan dalam satu kontak ya. Oke, mungkin ada Iya, rekan-rekan lain yang ingin bertanya langsung kepada Pak Franky dan Bu Luisa. Masih ada sisa waktu kepada rekan-rekan yang ingin bertanya langsung. Saya persilakan sebelum kita umumkan tiga penanya terbaik hari ini. Oke, sepertinya belum ada ya Pak Franky ya. Tapi mungkin tadi kan Pak Franky dan Bu Luisa ada beberapa utamanya ya dari penjelasan yang disampaikan Pak Franky ada beberapa tren kontak center di tahun 2025. Menurut Pak Franky sendiri sebetulnya dari berbagai tren kontak center di tahun 2025 apa sih yang paling penting diterapkan oleh industri kontak center di Indonesia Pak Franky? ini Dari menarik nih. iya. Oke, tergantung dari sudut pandang manajemen arahnya mau kemana. Apakah Iya. ingin
penghematan budget untuk di tahun 2025 ya, atau ingin karena kalau kita memanfaatkan AI ya secara tidak langsung, memang saya tidak ada bermaksud bagaimana. Ada cukup banyak, kita dari sisi human sendiri harus mengupgrade kita punya skill, ya kan? Supaya kita tidak tergantikan. Jadi fungsi AI ini memang dari sudut pandang beberapa orang melihat dia bisa mengganti pekerjaan beberapa orang atau divisi, ya kan? Nah, dan juga dari sisi mungkin dari sisi manajemen ini bisa menjadi penghematan budget. Nah, kami ada rencana implementasi ya, dan di tahun 2025 nanti di salah satu klien kami, kebutuhan mereka adalah saat ini memang tidak ada kendala dengan sistem call center-nya mereka. Ya, semua berjalan dengan baik, laporan juga, agent juga perform dengan baik, tapi yang menjadi kendala adalah kami butuh untuk penghematan budget. Solusinya apa nih? Kira-kira bagaimana? Nah, akhirnya kami menawarkan, oke, tanpa mengurangi rasa bagaimana, kita bisa melakukan implementasi chatbot AI. Jadi kalau memang targetnya adalah penghematan budget, AI adalah salah satu jalan, salah satu opsi ya untuk penghematan ini. Dan mereka juga bisa membantu kita mempercepat proses sekitar 40% ya dari operasional bisnis yang saat ini berjalan. Bahkan mereka tidak ada emotion juga seperti yang kita ketahui ya, dan bisa bekerja 24/7 dengan memanfaatkan AI ini. Nah, jadi memang untuk tahun depan saya kalau memang dibilang AI adalah pilihan terbaik untuk melakukan untuk pengembangan di sistem call center kita. Oke, kalau dari Bu Luisa sendiri, gimana untuk terkait tren kontak center 2025 menurut Bu Luisa, apakah AI memang benar-benar jadi solusi yang istilahnya wajib diterapkan oleh rekan-rekan industri kontak center, Bu Luisa? Oke, jadi saya menambahkan sedikit dari yang di-share sama Pak Frankie. Jadi AI ini selain dia bisa mengurangi biaya operasional, dia juga bisa membantu meningkatkan service dari customer service human. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan ChatGPT, Gemini, dan lain-lain. Saya sendiri sebagai sales, jujur aja saya juga menggunakan AI. Ketika saya bikin email untuk customer saya menanya kepada AI, bagaimana caranya saya bisa mengimprove email ini, flow-nya bagaimana, apakah ada yang bisa di-cut, apakah ada yang kurang persuasive gitu. Jadi selain AI ini bisa mengurangi biaya operasional, dia juga bisa meningkatkan human capital yang sudah ada. Dia bisa membantu human agents untuk meningkatkan performance mereka. Jadi ini sangat-sangat essential. Ini tool yang baru dan mungkin kalau saya bisa bilang AI ini bukan cuma tool tapi seperti a new digital species, kayak digital companion untuk humans yang melakukan pekerjaannya, dan dia benar-benar bisa seperti instead of kita jalan kaki, kita pakai mobil gitu. Itu AI untuk contact centers. Itu sih. Dan menurut saya in 2025 AI itu bakal benar-benar big sih. Oke, baik. Luar biasa. Berarti kuncinya ada di AI ya kalau untuk 2025 ini. Semoga mungkin bisa jadi rancangan untuk Bapak Ibu ya di kontak center. Kalau mau menerapkan inovasi baru gitu di kontak center bisa menerapkan AI. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya kepada tim Askara Soft? Kalau tidak ada, mungkin kita tutup kegiatan hari ini. Dari saya ingin mengucapkan terima kasih
banyak atas partisipasi aktif Bapak Ibu dan rekan-rekan selama diskusi yang luar biasa ini. Terima kasih juga kepada Pak Agus, Pak Franky, Bu Luisa yang sudah memberikan jawaban-jawaban yang luar biasa untuk berbagai pertanyaan hari ini. Nah, teman-teman panitia nih udah nggak sabar ya langsung mengumumkan 3 penanya terbaik ya pada kegiatan webinar hari ini. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Kevin Christopher dari Asaren, Pak Eko Angga dari Ekstragrafia, dan Ibu Anissa Riantina dari Sokarya Insan Mandiri. Nah, ketiga penanya tersebut bisa menghubungi Helpdesk ICC di 0811 807 5599 untuk klaim hadiah. Serta kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Pak Franky dan Ibu Luisa, atas wawasan yang telah dibagikan mengenai tema kita hari ini, Integrate, Analyze, Elevate 2025 Contact Center Trends for Superior Customer Experience. Kami yakin materi yang disampaikan itu memberikan inspirasi dan insight untuk rekan-rekan contact center ya, dan bisa diterapkan di tahun 2025. Jika misalkan teman-teman ingin ngobrol lebih lanjut dengan tim Askara Soft gitu, jangan sungkan untuk menghubungi tim Askara Soft di nomor kontak yang sudah mereka bagikan sebelumnya ya. Nanti juga mungkin bersama tim Askara Soft juga bisa dibagikan kontaknya di kolom chat biar bisa menghubungi langsung tim Askara Soft, atau juga bisa menghubungi Helpdesk ICCE untuk dapatkan kontak dari tim Askara Soft. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di acara berikutnya. Tetap semangat dalam meningkatkan layanan pelanggan yang lebih baik. Selamat siang dan sampai bertemu kembali semuanya. Terima kasih banyak semuanya Bapak Selamat Ibu. siang, terima kasih. Ya, Terima selamat siang. Terima kasih kasih. semuanya. Terima kasih Mbak Lia, Pak Franky, Terima Mbak Luisa. kasih. Terima kasih, Mbak.